Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada materi pembelajaran IPS. Sebelumnya kita puji syukur kepada Allah atas nikmat dan rahmatnya serta hidayahnya tentunya, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan yang utama adalah kesehatan. Anak Umi, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu di bab 3 seperti yang telah Umi sampaikan di minggu yang lalu, yaitu tentang ekonomi kreatif, dan kita akan bahas selanjutnya tentang perdagangan internasional. Sebelum kita sampai ke materi perdagangan internasional, Umi akan mengingatkan kembali tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif seperti minggu lalu Umi sudah sampaikan, yaitu sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Nah, berkenaan dengan materi ekonomi kreatif, Umi ada memberikan tugas kepada kamu semua, yaitu contoh dari kegiatan ekonomi kreatif. Contoh dari kegiatan ekonomi kreatif kemarin Umi sampaikan adalah salah satu usaha dari ide dan kreativitas sumber daya manusia yang berbentuk dengan usaha kecil, seperti itu yang modelnya adalah membuka minimarket, kemudian usaha kafe, kemudian membuka usaha makanan jadi seperti kerajinan makanan jadi itu seperti kerupuk, bisa kita katakan home industry, membuat kue yang siap saji dan dipasarkan di pasar sekitar atau tempat penjual makanan yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Untuk usaha bahan jadi seperti usaha kerupuk, kemudian hasil kerajinan tangan seperti ini pembuatan masker, kemudian alat-alat dapur, atau seperti pendukung kegiatan rumah tangga seperti baki kalau kita bilang, tampah atau kipas, sapu lidi dan sebagainya. Itu banyak diusahakan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal kita yang bisa kamu lihat. Nah, tugas yang Umi kasihkan kemarin itu seperti tempat penjual makanan. Banyak sekarang tumbuh kafe-kafe kecil yang menjual makanan-makanan yang dapat kamu lihat dengan cara kamu mengunjungi tempat itu. Pekan-pekan kecil yang biasa ada di sekitar tempat tinggalmu, yang cuma dibuat setiap Selasa, Jumat, dan Minggu. Itu kita contohkan di Melati. Kalau di Tanjung Selamat itu ada pekan sepanjang hari, itu bahkan 24 jam. Kalau di daerah Sri Gunting Umi lihat itu ada pekan setiap Sabtunya. Nah, itu anak Umi bisa melihat, memotokah atau belanjakah, sehingga kamu mengetahui hasil dari industri mereka atau bahan apa yang mereka jual. Sepertinya itu paham ya. Dan Umi janjikan di pekan ini kamu kumpulkan semua. Oke anak Umi? Nah, nanti kalau ada lagi yang nggak paham, boleh dipertanyakan kembali. Kemarin ada temanmu yang bertanya. Nah, sudah Umi jelaskan. Lihat, kamu kunjungi. Bukti kamu sudah ke situ adalah foto tempatnya. Nah, dari foto tempatnya, makanan apa yang dijual. Kalau di pekan itu sumber makanan pokok yang dijual, hasil pertanian yang diusahakan oleh industri, dari usaha-usaha masyarakat setempat, itu bisa kamu lihat.
Dan itu nanti dijadikan menjadi sebuah clipping dan dijilid, kumpulkan. Oke anak Umi, paham tentunya? Nah kita lanjutkan ke materi kita selanjutnya adalah perdagangan internasional. Karena perdagangan internasional ini adalah berkaitan dari ekonomi kreatif, dari hasil ekonomi kreatif yang diciptakan oleh sumber daya manusia yang dikeluarkan dari ide-idenya, ya, maka akan dituangkan di dalam perdagangan internasional. Anak Umi, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan menurunkan barang di pelabuhan yang berasal dari negara lain, merupakan bagian kegiatan perdagangan internasional. Ini bagiannya dari perwujudan perdagangan internasional. Nah misalnya Amerika sebagai negara superpower tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Karena apa? Ada barang-barang tertentu yang tidak mereka hasilkan. Jadi perdagangan internasional ini terjadi akibat tidak semua suatu negara itu bisa menghasilkan sumber daya manusianya, atau setiap negara tidak semua bisa menghasilkan hasil industri yang akan dikonsumsi oleh masyarakat setempat atau penduduknya. Nah, yang lebih jelasnya perdagangan internasional itu adalah suatu proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Oke Naomi, Umi ulangi. Perdagangan internasional itu adalah suatu proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Oke? Perdagangan internasional itu merupakan kegiatan menurunkan barang dari pelabuhan yang berasal dari negara lain, merupakan bagian dari kegiatan dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu terjadi akibat tidak semua negara bisa menghasilkan hasil produksinya yang nanti akan dikonsumsi oleh masyarakat atau penduduknya. Contoh, Amerika yang merupakan negara superpower itu nggak semua barang-barang yang akan dikonsumsi oleh penduduknya bisa diproduksi. Contoh, Umi kasih tahu, mereka membutuhkan bahan bakar, minyak contohnya. Amerika tidak punya itu. Kenapa? Amerika tidak punya sumber daya alam bahan bakar. Nah, untuk mendapatkan itu, Amerika membutuhkan barang dari negara lain. Contoh, Amerika akan mengambil barang itu dari misalnya Kuwait, dari Arab Saudi dan sebagainya, negara yang menghasilkan bahan bakar. Nah, kegiatan ini tukar menukar barang dari negara yang lain ke negara kita itu disebut impor. Kita mengimpor barang. Ya, kalau kita beli untuk negara kita itu disebut impor. Tapi kalau kita menjual barang hasil produksi negara kita ke negara lain itu disebut ekspor. Oke? Selanjutnya Naomi, ada perdagangan internasional, ada perdagangan dalam negeri. Nah, perdagangan dalam negeri itu beda dengan perdagangan internasional. Ini contohnya Naomi, perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional sebenarnya sama-sama dilakukan dengan menukar barang dan jasa. Hanya saja untuk perdagangan dalam negeri
itu dilakukan kegiatan tukar menukar barangnya di sekitar negara kita. Contoh, Sumatera Utara membutuhkan beras sebagai bahan baku makan kita. Dari mana Sumatera Utara? Kita contohkan, Sumatera Utara nggak punya beras. Kemana kita membelinya atau mengimpornya? Tentu dari wilayah atau provinsi yang punya lumbung padi. Kita contohkan di mana? Di Jawa Barat misalnya. Nah, kita harus beli dari sana. Nah, itulah kegiatan jual beli atau perdagangan dalam negeri, hanya sekitar kawasan negara kita. Contoh lain, misalnya Jawa tidak memiliki produksi atau hasil pertanian buah-buahan. Nah, daerah Jakarta atau Jawa itu bisa membeli atau mengimpor buah-buahan dari Sumatera Utara, karena kita ketahui Sumatera Utara adalah kaya akan hasil buahnya. Oke Naomi, untuk contoh dua ini mungkin pas ya, bisa dipahami. Yang kedua, faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kenapa perdagangan internasional terjadi? Ada faktornya tentunya. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara. Seperti yang Umi contohkan tadi, Amerika nggak punya sumber daya alam bahan bakar. Yang punya siapa? Daerah Timur Tengah. Timur Tengah contohnya mana? Arab Saudi, Kuwait, Irak, Iran, Lebanon. Nah, Amerika bisa beli barang dari sana. Pembelian barang dari luar negeri untuk didatangkan tempat kita itu sebut impor, tadi Umi kasih tahu. Apalagi keunggulan absolut. Nah, setiap negara itu memiliki keunggulan yang disebut dengan keunggulan absolut. Apa itu Umi? Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat diproduksi negara lain. Itu disebut dengan keunggulan absolut. Suatu negara memiliki keunggulan ekonomi. Apa itu Mi? Keunggulan ekonomi itu adalah suatu keunggulan atau suatu produksi barang yang banyak diminati oleh negara luar. Contoh Indonesia. Tidak semua hasil produksi yang diolah di Indonesia atau dari sumber daya alam Indonesia itu dimiliki negara lain. Contoh, tambang emas yang dikelola oleh Freeport. Adanya di mana itu Anak Umi? Adanya di Papua yang dulu namanya Irian Jaya. Apalagi Umi? Bahan bakar, minyak bumi, batu bara. Di mana Mi? Kalau minyak bumi itu ada di Pekanbaru, tepatnya itu kilangnya ada di Saipakni. Umi pernah lihat tempatnya. Umi pernah ke sana menyeberang Sungai Siak pakai perahu tongkang menuju tempat itu karena ada di hutan. Ke tempat peleburan minyak tidak bisa di perkotaan. Contoh di Pangkalan Berandan juga ada. Kalau batu bara itu di daerah batu bara. Mana Umi? Di kawasan Tanjung Tiram itu ada peleburan batu bara. Oke Naomi, faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional tadi salah satunya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, kemudian perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusianya. Nah, perdagangan internasional itu akan terjadi ya akibat sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Sumber daya alam ada, kalau sumber daya manusianya tidak ada, maka nggak akan terjadi kegiatan perdagangan internasional.
Dan sumber daya alam itu pasti akan nggak bermanfaat karena kita tidak memiliki sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu apa, Umi? Kemampuan teknologi, kemampuan ilmu yang didapat oleh manusia setempat, penduduk setempat. Negara, perbedaan negara maju dengan negara berkembang. Nah, negara berkembang dengan negara maju itu juga salah satunya adalah yang membandingkan adalah kemampuan berpikir manusianya yang disebut dengan sumber daya manusia. Nah, kalau kepemikiran masyarakat atau penduduknya, ilmu yang didapat, pendidikan yang diperoleh itu maju, tinggi, maka negara itu bisa menjadi negara maju. Kenapa? Dengan sumber daya manusia yang tinggi, pasti dia akan menguasai IT dan dia akan bisa menciptakan produksi-produksi seperti kita contohkan negara-negara maju yang ada. Nah, itu salah satu yang menjadi perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia untuk mendorong suatu negara melakukan kegiatan perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, faktor pendorong dari kegiatan perdagangan internasional adalah itu tadi sudah Ibu sebutkan di sini, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Kemudian perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu bangsa itu tidak hanya menyangkut bidang seninya, kebudayaannya, juga dari pemikiran. Kalau pemikirannya didapat dari pengetahuan yang tinggi, pasti hasil budi dan daya setiap manusia juga akan maju. Kita contoh, di suatu daerah itu ada yang menjadi keunikan yang bisa dijual adalah kita contohkan seni ukir dan batik Indonesia. Itu menjadi daya tarik dari negara lain untuk membeli barangnya dari Indonesia. Kenapa? Sepele sebetulnya. Batik apa sih? Ngukir apa sih? Nggak intelek. Itu kata orang-orang yang berpikiran maju. Tapi kalau suatu negara yang memiliki jiwa seni, budaya yang tinggi, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka. Contoh negara-negara Eropa itu pemburu seni ukir dan batik di Indonesia contohnya. Kita kenal seni ukir itu di daerah Jawa, Jeparanya terkenal, daerah Jepara. Batik tulisnya di Pekalongan itu diakui dunia. Sampai cetusan hari batik itu orang asing loh yang ngasih ke Indonesia. Karena masyarakat Indonesia menganggap itu biasa-biasa aja. Kenapa? Karena dia udah biasa kita konsumsi dan kita ketahui. Oke, nah faktor selanjutnya, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah perbedaan harga barang. Ini menentukan sekali perbedaan harga barang. Kenapa? Kalau kita aja ya contoh, di kedai yang satu dengan kedai satu lagi cuman beda 100 rupiah aja, itu kita kejar. Apalagi tingkat dunia. Di Indonesia karet, sawit, walaupun itu inspektornya, ya kan, penanam modalnya itu orang asing, ya karena apa? Itu tadi menyangkut sumber daya manusianya yang tidak memiliki penciptaan modal negara kita, maka penanaman modal dari asing berduyun-duyun ke Indonesia. Mereka tahu Indonesia itu sumber daya alamnya sangat-sangat kaya, cuman modal dan sumber daya manusia Indonesia yang kurang. Maka orang asing berlomba-lomba ke sini untuk menanamkan modal. Salah satunya itu tadi buat pabrik, termasuk tadi peleburan minyak, apalagi tambang emas, nih penanaman
pembuka lahan-lahan kebun, tanaman keras seperti sawit, apa tuh, karet. Tapi yang banyak di Indonesia sekarang itu sawit. Kenapa? Sawit paling gampang tumbuh di Indonesia. Mereka kaya di sini. Contoh Inggris dengan London Sumateranya, ya kan? Kemudian Malaysia, apa Malaysia? Sopindonya dan sebagainya. Nah, perbedaannya sedikit aja. Misalnya sawit di Malaysia itu per kilonya sudah 10.000. Di Indonesia cuma 7.000. Dikejar Indonesia. Indonesia yang diambil. Perbedaan upah dan biaya produksi. Nah, kalau upah kecil, produksi kecil, maka biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produksi juga kecil. Maka kita bisa menjual hasil produksi kita lebih miring harganya ketimbang negara lain. Serta perbedaan selera. Nah, akan muncul faktor pendorong perdagangan internasional ini. Karena selera orang Inggris dengan Amerika beda. Nah, mereka akan mencari di mana barang sukaan dia. Nah, kalau Indonesia tadi contohnya, hasil produksi seni ukir, batik, kerajinan tangan yang lain, orang Eropa yang meminati, orang Eropa kejar ke kita. Kalau Amerika, dia ambil bahan bakar, orang Amerika ke kita, dan seterusnya. Oke Naomi, sampai di sini Umi akan tutup dengan menutup materi tadi adalah perdagangan internasional adalah suatu kegiatan jual beli barang atau tukar menukar barang dan jasa, ya, dengan dari negara yang satu ke negara yang lain untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Itu tujuan perdagangan internasional. Kemudian suatu kegiatan jual beli barang itu terjadi akibat ada beberapa faktor. Tadi Umi sebutkan salah satu faktornya adalah perbedaan sumber daya. Sumber daya ada dua, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu negara itu. Kalau pengetahuan dan teknologinya rendah, maka dia akan menjadi negara pengimpor barang. Tapi kalau ilmu pengetahuan dan teknologi suatu negara itu tinggi, pasti dia akan menjadi negara yang pengekspor barang. Oke. Kemudian perbedaan budaya. Budaya suatu bangsa, budayanya masih dipegang teguh, budayanya tinggi, maka masyarakat atau suatu negara itu akan mencari sesama negara yang berbudaya tentunya. Kemudian yang terakhir, perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi. Nah, itu adalah merupakan faktor pendorong dari terjadinya perdagangan internasional. Sedikit lagi ya Naomi, negara yang melakukan kegiatan impor disebut importir, ya kan? Negara yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Orang kegiatan membeli barang itu disebut impor, kegiatan menjual barang itu disebut ekspor. Oke Naomi, jangan lupa tugas yang Umi berikan di minggu ini. Umi tagih, karena kita nanti di perdagangan internasional akan ada tugas kembali yang hari itu juga nanti akan Umi tagih. Oke, selamat pagi menjelang siang anak Umi. Semoga anak Umi dalam melakukan aktivitas sehari-hari dalam lindungan Allah, dan tentunya apa yang kita kerjakan menjadi nilai ibadah
Bagaimana kita akan mendapatkan semua kegiatan kita itu bernilai ibadah? Apabila kita melakukan semua tugas, aktivitas dengan ikhlas dan ridho tentunya. Dengan cara bagaimana Umi? Apapun yang dikerjakan, apapun yang diminta dari guru, kerjakanlah sesuai kemampuanmu. Jangan menuruti nafsu setan, yaitu malas. Umi ingatkan, ini kita sudah berjalan 1 tahun daring. Apa yang sudah kamu dapatkan? Ingat kembali, orang tua terus tetap mencari biaya untuk kita. Jangan mau terpancing dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Ayo berpacu supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri kita, orang tua, manusia sekitar, dan tentunya bagi agama dan bangsa. Oke Naomi, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.